Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau yang dikenal dengan sistem gastrointestinal, yaitu saluran panjang kurang lebih 9 meter yang terlibat dalam proses mencerna makanan mulai dari mulut sampai dengan anus. Fungsinya yaitu yang pertama untuk menerima makanan dari mulut, yang kedua untuk memecah makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, yang ketiga untuk menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, dan yang keempat untuk membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Di sini kita juga dapat melihat gambar sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, lidah, kelenjar ludah, hati atau liver, empedu, pankreas, rektum, rongga mulut, parking atau paring, esophagus, lambung atau stomach, usus halus dan usus besar, serta anus. Dan di sini bagian lambung menjadi 3, yaitu ada pyloric sphincter, lambung, dan usus halus. Di sini juga ada duodenum, jejunum, dan ileum empties into cecum atau large intestine. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Rongga mulut juga dilengkapi dengan alat pencernaan yaitu gigi dan lidah, serta kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Mulut terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris palatum dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Palatum terdiri dari A. Palatum durum atau palatum keras, yaitu tersusun atas tajuk palatum dari sebelah depan tulang maxillaris. B. Palatum mul atau palatum lunak, yaitu terletak di belakang yang merupakan lipatan menggantung yang dapat bergerak, berdiri dari jaringan fibras dan selaput lendir. Yang pertama, bibir, pipi, dan tonsil. Pipi yaitu dinding yang membentuk rongga mulut bagian samping, terdiri atas lapisan kulit subkutan yang berisi lemak serta otot-otot wajah, yaitu yang membantu dalam menghancurkan makanan. Bagian dalam pipi yaitu bagian yang lembab dan tersusun dari epitel squamosa yang berlapis-lapis. Bibir yaitu bagian tubuh yang membantu dalam proses berbicara, menghisap, dan menjajah makanan. Tetap berada dalam mulut. Tiap bibir tersambung dengan membran mukosa atau labial frenulum. Bibir berwarna kemerahan karena adanya pembuluh darah yang menutupi permukaan bibir. Rongga mulut berhubungan dengan orofaring, yaitu phaeocium yang terdapat 2 lengkungan atau palatopharyngeal dan palatoglossal. Di antara kedua lengkungan terdapat jaringan limfoid, yaitu tonsil. Di sini terdapat gambar mulut beserta fungsi dan bagiannya. Yang kedua, gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah. Di sini ada bentuk gigi, jumlah, letak, dan fungsinya. Bentuk gigi seri, jumlahnya 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Letak dan fungsinya, letaknya bagian depan memotong dan menggunting makanan. Bentuk gigi taring yaitu jumlahnya 2 buah di atas dan 2 buah di bawah. Letak dan fungsinya, letaknya di sudut mulut dan membentuk runcing untuk mencabik makanan. Bentuk gigi geraham kecil, jumlahnya 4 buah atas dan 4 buah bawah. Letaknya di belakang gigi taring menghaluskan makanan bersama geraham. Dan yang terakhir ada gigi geraham besar, yaitu jumlahnya 6 buah di atas dan 6 buah di bawah. Letaknya di belakang gigi geraham kecil untuk menggiling makanan.
Di sini terdapat gambar gigi dewasa, yaitu ada rahang atas bagiannya ada gigi seri tengah, gigi seri samping, gigi taring, gigi geraham kecil pertama, gigi geraham kecil kedua, gigi geraham pertama, gigi geraham kedua, dan gigi geraham ketiga. Dan di rahang bawah ada gigi geraham ketiga, gigi geraham dua, gigi geraham pertama, gigi geraham kecil kedua, gigi geraham kecil pertama, gigi taring, gigi seri samping, dan gigi seri tengah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut. Fungsinya untuk mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan. Kuncup pengecap pada lidah yaitu disebut papila. Lidah yang merasakan manis yaitu ujung lidah, pekan asam dan asin yaitu pinggir lidah, dan peka rasa pahit yaitu di pangkal lidah. Di sini ada gambar lidah serta bagian-bagiannya. Yang pertama ada untuk pengecapan rasa asin, yang kedua ada pengecapan rasa asam, yang ketiga pengecap rasa manis, pengecap rasa asam, pengecap rasa asin, dan pengecap rasa pahit. Dan di sini juga ada 4 jenis papillae pada lidah. Yang pertama ada papillae filiformis, yang kedua ada papillae fungiformis, yang ketiga ada papillae foliatae, dan yang keempat ada papillae circumvallate. Di sini juga ada gambar lidah beserta bagian-bagiannya. Kelenjar ludah. Manusia memiliki 3 kelenjar salipa. Yang pertama ada kelenjar tiroid, yang kedua ada kelenjar sublingual, yang ketiga ada kelenjar submandibular. Dan di sini ada 3 kelenjar salipa tersebut menghasilkan saliva setiap harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter saliva. Kandungan saliva pada manusia yaitu ada air, mucus, enzim amilase, dan zat antibakteri. Fungsi saliva yaitu yang pertama untuk melumasi rongga mulut dan makanan, yang kedua untuk memudahkan makan dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus, yang ketiga untuk mempertahankan bagian mulut dan lidah agar tetap lembab sehingga memudahkan lidah bergerak untuk berbicara, yang keempat mengandung petialin dan amilase, enzim yang dapat mengubah polisakarida atau pati, glikogen, agarosa, dan selulosa menjadi disakarida atau yang disebut sukrosa, laktosa, dan maltosa, dan juga memberikan rasa nyaman di mulut dan mencegah iritasi. Yang keenam untuk mencegah terbentuknya karies gigi dan bau mulut. Dan yang ketujuh untuk zat buangan akan diakseresi ke dalam saliva seperti obat, virus logam, dan lain-lain. Yang kedelapan sebagai zat antibakteri dan antibodi yang berfungsi untuk memberikan rongga oral dan membantu memelihara kesehatan oral serta mencegah kerusakan gigi. Faring yaitu rongga yang menghubungkan rongga mulut dan esofagus. Bagian faring terbagi menjadi 3. Yang pertama nasofaring, yang kedua orofaring, dan yang ketiga laringofaring. Esofagus atau kerongkongan, saluran berbentuk tabung merotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Saluran yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjangnya yaitu plus 20 atau 25 cm berdiameter 2 cm. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke lambung. Makanan berjalan melalui esofagus menggunakan proses peristaltik, gerakan peristaltik atau gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Di sini juga terdapat gambar gerakan peristaltik, makanan, kerongkongan, dan lambung. Lambung, organ pencernaan atau organ otot yang berongga yang bentuknya seperti huruf J atau kubah, terletak di kuadran kiri bawah abdomen
dapat menampung makanan 1-2 liter. Makanan masuk ke dalam lambung melalui otot berbentuk cincin atau sphincter yang dapat membuka dan menutup. Fungsi utamanya untuk menyimpan makanan yang sudah bercampur dengan cairan yang dihasilkan lambung dan enzim-enzim. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kardiak, bagian atas atau berdekatan dengan sphincter. Yang kedua fundus atau bagian tengah sebagai penampung makanan, proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga pilorus, yaitu lambung terakhir jalan keluar makanan menuju usus halus. Dan di sini juga terdapat gambar lambung beserta fungsinya. Lapisan lambung, mukosa atau selaput lendir, lapisan terdalam lambung yang bersentuhan langsung dengan makanan di dalam lambung. Ketika perut kosong, mukosa berbentuk seperti gerigi yang terdiri dari rugae atau dinding-dinding yang berkerut. Rugae ini akan memipis saat lambung dipenuhi oleh makanan. Lapisan mukosa ini menghasilkan 2 zat pencernaan, yaitu asam klorida dan pepsin untuk membantu lambung dan mencerna makanan. Yang kedua ada submukosa, yaitu lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jaringan ikat tersebut mengandung pembuluh darah, pembuluh getah bening, sel-sel saraf, dan serat tubuh. Yang ketiga muscularis propria atau muscularis externa, yaitu lapisan lambung yang menutupi submukosa. Muscularis propria terdiri dari 3 lapisan otot sekaligus. Di antaranya lapisan otot melingkar, memanjang, dan menyorok yang membantu mencerna makanan dengan enzim pencernaan. Yang keempat itu ada serosa, yaitu lapisan terluar lambung yang berfungsi untuk melindungi lambung dan gesekan dengan organ lainnya. Lapisan serosa disebut juga dengan peritoneum visceral. Di sini terdapat gambar lambung beserta nama bagiannya dan fungsinya. Makanan akan masuk ke dalam lambung melalui sphincter. Sphincter dapat membuka dan menutup untuk mencegah masuknya kembali isi lambung ke dalam esofagus. Sel-sel yang melapisi lambung. Yang pertama itu lendir, yaitu melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Yang kedua asam klorida atau HCl yang menciptakan suasana yang sangat asam atau membantu pepsin. Yang ketiga pepsin, yaitu untuk memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan membunuh berbagai bakteri yang masuk. Usus halus, posisinya terletak di sentral bawah abdomen, panjangnya sekitar 3 meter dengan lebar 2,5 cm, disupport dengan lapisan sementerika atau berbentuk seperti kipas, memiliki perubahan yang seperti berkelok-kelok karena adanya sementerika. Sementerika dilapisi dengan pembuluh darah atau persyarapan dan saluran lim yang mensuplai kebutuhan dinding usus. Lapisan usus halus terdiri dari 4 bagian. Yang pertama lapisan mukosa atau sebelah dalam. Yang kedua lapisan otot melingkar atau muskulus sirkuler. Yang ketiga otot lapisan memanjang, muskulus longitudinal. Yang keempat ada lapisan serosa atau sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Di antaranya yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yaitu plus 25 cm, mencerna makanan dengan getah pankreas dan getah empedu. Yang kedua usus kosong atau jejunum, yaitu plus 2,5 meter. Dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum, yaitu plus 3,6 meter atau membantu menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Fungsinya untuk menerima sekresi hati dan pankreas, mengabsorpsi sari pati makanan, dan menyalurkan sisa hasil metabolisme usus besar. Usus besar atau kolon, usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, panjangnya 1,5 meter, berbentuk seperti U.
terbalik. Usus besar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kolon ascendens, yang kedua kolon transversum, dan yang ketiga kolon descendens. Fungsi usus besar: yang pertama menyerap air selama proses pencernaan, kedua tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau yang disebut dengan biotin sebagai hasil simbosis dengan bakteri usus eksem atau E. coli. Berbentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses yang keluar dari tubuh. Usus besar juga memiliki usus yang berupa umbai cacing atau appendix. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah terdapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis yang disebut dengan infeksi rongga abdomen. Rektum yaitu lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses akan ditambung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter dan menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Organ aksesoris pencernaan. Yang pertama hati, yaitu kelenjar tubuh yang paling besar, beratnya sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Orang ini memiliki peran penting dalam metabolisme. Fungsi lainnya yaitu penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Hati juga memproduksi bile dalam proses pencernaan. Hati juga terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Di sini juga terdapat gambar hati beserta bagian-bagiannya. Fungsi hati yang pertama untuk membantu fungsi ginjal memecah beberapa senyawa kimia yang bersifat racun. Kedua untuk memproses dan mengikat lemak pada pengangkutnya atau protein termasuk kolesterol. Yang ketiga untuk membuat protein-protein penting seperti albumin atau protein utama yang dihasilkan oleh hati, yaitu menjaga keseimbangan cairan intrasel dan ekstrasel, dan protein-protein untuk pembentukan darah. Dan yang keempat untuk menghasilkan empedu yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Dan yang kelima metabolisme obat-obatan. Kandung empedu, yaitu kantong yang berwarna kuning dengan dinding tipis, berotot, panjangnya sekitar 10 cm, terletak di bawah hati pada sambungan lobus kanan dan quadratus. Tempat penyimpanan empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu dialirkan oleh hati melalui ductus hepaticus. Kandungan empedu juga dapat menampung empedu sebanyak 50 mili. Pankreas, yaitu organ pipi yang berada di belakang lambung dalam abdomen. Panjangnya kira-kira 20-25 cm, tebalnya yaitu plus 2,5 cm, beratnya sekitar 80 gram. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Fungsi utamanya untuk menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Ini memiliki 2 saluran yang menyalurkan sekresi ke dalam duodenum atau yang disebut dengan ductus wirsung atau ductus pancreaticus dan ductus sartorini atau ductus pancreaticus accessoris. Di sini juga terdapat gambar kelenjar pankreas tersusun atas 2 jaringan utama. Yang pertama ada asini, yaitu 80% volume pankreas. Yang kedua pulau-pulau Langerhans. Kelainan sistem pencernaan, yaitu gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Yang pertama, parotitis atau gondong, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang kedua, diare. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau
mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu hari 24 jam. Penyebab diare diantara lain ansietas atau stres, makanan tertentu atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi. Yang ketiga, konstipasi atau sembelit. Kesulitan atau jarang BAB mungkin karena feses keras dan kering. Sembelit terjadi jika kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Yang keempat, tukak lambung atau ulkus, luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Dinding lambung juga diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika dipertahankan, mukus rusak. Enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.